Ya, Ibu Bapak dan saudara-saudari serta anak-anak terkasih, seperti tadi yang saya katakan dalam pengantar, bahwa kita memasuki tahun liturgi atau kalendarium gereja yang baru, maksudnya kan. Kalau minggu lalu itu masih, kalau Anda melihat di kalender liturgi atau penang liturgi itu kan B1, sekarang C2. Ada memang ada B, ada C, ada A. Ini tidak ada hubungannya dengan itu gambar-gambar dalam penang liturgi Cina itu A ayam, B babi, C cecak, nggak ada ya. Itu lebih, kalau C itu salah satu cirinya, kalau tahun liturgi C itu kalau hari Minggu itu bacaannya Lukas. C kan, A, B, C, A, Matius, B, Markus, C, Lukas, Yohanes kadang-kadang disisipin di, ya bisa di hari-hari Minggu tertentu, seperti itu ya. Nah memang jadi menurut penanggalan kalendarium gereja ya, sebenarnya kita masuki tahun baru. Nah memang tahun baru menurut kalendarium liturgi gereja ya diawali dengan masa Advent ya, masa Advent. Kita lihat ini begitu banyak corona Advent yang bagus dengan warna dominan hijau, kemudian ungu, putih, warna lain. Kita tahu kalau ya warna ungu itu kan untuk melambangkan atau simbol dari semangat pertobatan, ya kan, ungu itu. Tapi juga ya diwakili oleh warna hijau ya ada semangat pengharapan. Nah saya kira ini dua hal ini selalu relevan ya, selalu berguna, bermanfaat ya bagi kita sebagai ya umat beriman, atau juga ya kita yang hidup dalam derap masyarakat gitu, derap kehidupan. Orang kalau tidak punya pengharapan lagi kan susah kan, bahkan dikatakan ya pengharapan itu kan tiangnya dunia. Ketika tidak ada pengharapan ya sudah, harus mau apa kan ya. Saya sering bercerita ya, seorang petani yang pada musim lalu didera oleh kerugian banjir, tanaman padinya hanyut oleh banjir, oleh irigasi yang tidak bagus, tapi tetap punya harapan pada musim berikutnya tanam lagi. Itulah pentingnya orang punya harapan, punya pengharapan. Ya katanya Monsinyur atau Kardinal Suharyo, harapan dan optimisme itu beda. Kalau pengharapan itu ya artinya masih durasinya panjang. Orang berpengharapan akan nanti kalau anak saya sudah ya besar, sukses, jadi ya nanti hidup saya lebih bagus, saya lebih pengharapan. Kalau optimisme itu katanya pendek saja. Saya optimis bahwa besok cuaca kan terang, jadi kalau menurut Monsinyur atau Kardinal Suharyo, Uskup Agung Jakarta ya, kalau itu bedanya pengharapan dan optimisme. Pengharapan durasi yang panjang, dan tentu pengharapan senantiasa berpusat, berporos pada Allah sendiri lah. Saya kira penting lah. Terus membangun pengharapan, juga berdoa supaya kita mempunyai pengharapan dalam hidup ini. Apalagi di tengah-tengah pandemi. Ya, kalau kemarin Pak Sugeng kalah bulu tangkis ya, latihan lagi tahun depan ada ya. Nah, ya kan, latihan backhand, latihan forehand, latihan lagi begitu. Nah, seperti itu. Dan pertobatan itu kan artinya
Sebenarnya pertobatan di dalamnya juga ada dimensi pengharapan kan. Pertobatan itu kan ya artinya juga berharap akan lebih baik lagi. Artinya ya kan kalau orang ingin memenuhi target itu kan mesti artinya pengen target itu digapai, dicapai lewat apa langkah-langkah, tahapan-tahapan ya kan yang lebih intensif ya kan lebih misalnya terprogram kalau terkait dengan ya kalau misalnya olahraga seperti itu. Dan saya kira itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus pada bacaan kedua. Tadi kita mendengarkan bersama-sama yang dikatakan oleh Rasul Paulus atau Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika. Akhirnya saudara-saudara, demi Tuhan Yesus kami meminta dan menasihati kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang sudah kamu turuti. Tetapi Paulus menambahkan, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Nah, ini kan artinya juga penekanan, maksudnya ya supaya ya saya tahu Anda sebagai umat beriman, bagian dari stasi Yohanes Maria Vianney sudah melakukan apa yang baik dan benar ya sudah. Ya walaupun ada kekurangan di sana sih, tapi lakukanlah lebih bersungguh-sungguh dan itu bisa kita mulai dari masa Advent pertama ini ya kan. Ya ada baiknya lah pada masa Advent ini kita sedikit break lah ya. Break atau ya dalam arti break itu apa? Istirahat sejenak ya. Maksudnya kita revisi lagi lah, revisi. Visi itu kan melihat, itu lagi, melihat lagi hidup kita ya kan. Hidup sebagai kepala keluarga, hidup sebagai seorang ya istri, lalu bagaimana komunikasi dan relasi kita sebagai suami dan istri dengan anak-anak ya. Maka saya kira masa Advent sungguh-sungguh berguna untuk ya kita melihat lagi, introspeksi, merevisi ya kan, lalu memulai lagi sesuatu yang baru ya dengan disertai pengharapan bahwa Allah akan senantiasa ya mendampingi kita, menguatkan kita, meneguhkan kita. Saya sering mengatakan ya memang hidup sebagai awam itu tidak mudah. Ya tapi tentu jadi Romo juga tidak mudah ya, seperti itu. Sama nggak ada yang mudah dalam hidup ini ya rasanya. Artinya kita sungguh-sungguh harus sungguh-sungguh ya kan, harus ya apa ya harus fokus ya. Ada tahu sudah tahu. Tapi ya saya sebagai seorang yang mengingatkan, menyadarkan, ya kan, mengajak Anda lagi terutama pada masa Advent pertama ini untuk tadi ya untuk ya merevisi ya terutama hidup rohani Anda, hidup relasi Anda dengan seluruh anggota keluarga, hidup iman Anda itu kan gimana ya. Nah, masa Advent adalah masa yang baik untuk melakukan hal itu ya seperti itu. Maka Ibu Bapak dan Saudara terkasih, mari kita sungguh-sungguh menggunakan masa Advent ini dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin ya. Sehingga nanti Advent sebagai ya, masa penantian kedatangan kan. Advent Anda tahu dari kata Adventus artinya kedatangan. Apa yang kita tunggu, kita nantikan kedatangan siapa ya, itu nanti kedatangan untuk merayakan Natal sebagai peristiwa inkarnasi Allah menjadi manusia. Inkarnasi maksudnya ya Allah menjadi manusia ya, Natal dirayakan, tapi juga kedatangan untuk hal-hal yang lebih baik lagi dalam hidup kita gitu. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh hidup yang disemangati oleh daya harapan dan juga semangat pertobatan. Saya kira sesuatu yang sangat relevan sebetulnya. Maka sekali lagi mari kita mohon rahmat Tuhan yang lebih besar, kita mohon daya ilahi, kita mohon Roh Kudus agar kita dimampukan untuk memanfaatkan menggunakan masa Advent ini dengan sebaik-baiknya. Sekarang